Acara pada nanti juga siang ini terselenggara dengan baik atas dukungan kerjasama PMS, Panitia Imlek bersama dan PMI Kota Surakarta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mohon Bapak Ibu untuk fokus sejenak, tarik nafas, dan berikut akan kita saksikan tayangan di lagu 4, 1, 2, 3, fokus, fokus, fokus. Terlahir dari keluarga miskin dan sederhana di Kota Malang, Jawa Timur. Begitu banyak lika-liku kehidupan yang harus diperjuangkan. Sekolah SD tak gampang, membuatnya harus otak-atik mengubah diri dan belajar di universitas kehidupan. Mengubah nasib awalnya hanya seolah kemustahilan, namun dia terus mengeluarkan tekad, tak kenal takut, halangan dan rintangan. Tahun 1976 mengadu nasib ke ibu kota. Berbagai profesi sempat dijalani, dan sebagaimana layaknya perjuangan, tidak semudah membalik telapak tangan. Tahun 1980, berbekal ilmu kungfu, dia melanjutkan perjuangan dengan menjadi guru kungfu, menciptakan perguruan Hak Kungfu. Dengan modal kungfu juga, ia berani mewujudkan impian menjadi bintang film naga di perusahaan Hong Kong dengan lokasi syuting di Taiwan. Sepulang dari Taiwan, tawaran menjadi foto model sempat dilakoninya. Namun, jiwa wirausaha memampunya. Dan pada tahun 1985, lahirlah Harvest, merek kartu ucapan kata-kata mutiara dan motivasi yang dikenal saat dia berusaha. Begitu panjang dan berliku-liku proses yang sudah dilewati, dari untuk membuka sampai sukses di hari, melahirkan filosofi. Sukses is my right. Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Baginya, sukses tidak mungkin diraih seorang orang. Sukses yang didapatkan karena dukungan terbesar dari keluarga, terutama istri tercinta, Ariyanti Leni Sanjana, beserta 3 buah tim mereka, Vicky, Fanny, dan Mama, serta orang-orang yang berperan lainnya. Kini, saat kesuksesan yang mampu mengilhami kembali segala orang lain, ia terus bertekad menyebarkan motivasi, inspirasi, dan nilai-nilai wisdom melalui seminar motivasi, siaran radio, buku-buku motivasi, CD inspiratif, website, sosial media, hingga beragam sarana lainnya. Selain memotivasi dan berinspirasi, pada tahun 2015, ia juga mampu menciptakan senam AWS 3 dengan gerakan yang sederhana, namun sangat efektif dan berguna bagi segala orang. Senam AWS 3 merupakan terapi khusus untuk pencegahan dan penyembuhan sakit di seputar lutut dan saraf kejepit, serta memelihara kesehatan fisik yang prima. Dia berharap
Dengan senam ini, kita akan sehat, terus semangat, dan rutin melakukannya. Berakhir dengan bahagia. Satu-satunya di dunia menjadikan senam AWS 3 cepat menyebar ke berbagai komunitas, bermanfaat untuk kesehatan nasional dan dunia. Seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat, dia menambah dunia bisnis berbasis teknologi dengan mendirikan perusahaan Koko yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile. Dengan segala sarana yang tersedia, ia berharap akan lebih banyak orang yang terbangkitkan dan terbakar semangatnya. Mari kita bersiap menjadi manusia Indonesia yang unggul, berkualitas, serta mampu memberikan manfaat dan sumbangsi bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan tekad bagi kita semua untuk berjuang menjadi insan yang luar biasa. Marilah kita sambut sang pembelajar, Andri Monso. Ibu Astrid Widayani, DLH Wali Kota. Tepuk tangan dulu. Bapak Hartono, Ketua PMI, Ketua PMS, beserta seluruh tokoh-tokoh sesepuh PMS, mahasiswa, dan Bapak pembicara. Pak Asmi Mabala. Tepuk tangan juga. Pak Hobi Paludi. Apa kabar? Diharap suaranya sampai ke belakang. Seperti yang saya lakukan setiap hari, kantor, di mobil, dimanapun, kalau ada telepon masuk apa-apa, luar biasa, luar biasa. Kenapa luar biasa? Biasa-biasa. Mungkin bagi yang belum juga saya cerita. Saya lahir dari keluarga miskin, sekolah cuma kelas 6 SD pun tidak lulus. Kau bisa seperti hari ini, bukan jatuh dari langit, tahu-tahu aduh sukses. Berjuang belajar sampai hari ini. Maka saya merasakan betapa pentingnya sikap mental dan cara berpikir. Jika kita punya cara berpikir mental dan sikap positif yang bagus, pasti nasib kita pasti akan berubah. Maka 1 jam mendatang saya harap responnya, terutama para mahasiswa ini, responnya luar biasa. Apa kabar? Baru 40%. Kurang keras. Apa kabar? Surakarta. Lebih keras. Tambah keras. Di dalam bahasa Mandarin sebutan Jingse. Karena kita hari ini kan bicara tentang belajar sampai menjadi kaya. Jingse. Tangannya mana? Spirit. Semangat. Tanpa semangat tidak mungkin bisa berhasil. Maka kenapa judul hari ini luar biasa judulnya? Belajarlah sampai menjadi Cina. Banyak orang tidak begitu mengerti apa sih Cina ya. Mungkin saya akan bahas di sini ya. Saya akan bahas di sini. Karena nggak tahu itu sejarah. Yang pasti tahun 2014 Presiden SBY memberikan penggantian. 14 Maret 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan presiden, keputusan Kepres mengganti istilah Cina, China menjadi komunitas dunia. Jadi kalau dari tadi Pak Novi sama Pak Asmi Tiongbuan kamu mengerti. Jadi kalau nggak ngerti ya nggak masalah, tapi kalau bisa sesuaikan kondisi istilah yang sudah diusulkan oleh Presiden. Penyebutan negara Republik Cina menjadi Republik Rakyat Indonesia.
Negaranya namanya Tiongkok, orangnya Tiongkok, atau kalau bahasa Inggris China. Jadi sedapat mungkin membiasakan negara Tiongkok, belajarlah sampai negara Tiongkok. Tuhan tidak kita orang kita selama 50 tahun ini kecuci tahunnya seperti itu. Ya, inilah istilah yang saya jabarkan atau kali-kali menggunakan karena saya istilahnya adalah bahwa kita biasakan negara Tiongkok atau China, orangnya orang Tiongkok. Tepuk dulu semuanya. Kalau pertanyaannya, mengapa ada kata-kata belajar sampai negeri Tiongkok, terutama di zaman Islam yang paling berkembang di zaman ini. Tolong diklik. Ini dinasti Tang 618 sampai 907 Masehi. Ini tokohnya di China dan tokohnya juga pengembara Muslim ke luar negeri. Maka di saat itu terkenal namanya belajar terkenal sampai menjadi sana. Kenapa belajar? Nah, apa zaman itu? Apa zamannya? Ini zaman keemasan di Tiongkok. Contoh, kalau ini saya dapatkan ambil dari sosial media ini. Kejayaan masa dinasti Tang, politik dan administrasi. 2. Militer dan strategi. Ekonomi dan perdagangan. Budaya dan seni. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Toleransi dan keterbukaan. Diplomasi dan pengaruh global. Waktu itu loh sudah hancur. Sedangkan komunitas Islam itu berkembang juga sama-sama belajar itu. Jadi pasti waktu itu tidak sekedar dengar saja perdagangan saling isi sampailah coretan keluarga mereka itu belajar sampai begini. Ini masa dinasti Tang. Mundur ke belakang, dinasti Tang naik ke atas, dinasti Sui 581-618 Masehi. Naik lagi. Dari dinasti Selatan dan Utara 420 sampai 521 Masehi. Terus naik lagi. Tutupnya dinasti Qin sebelum Masehi. Dari proses ini apa yang dipelajari? Pasti ada terutama penemuan-penemuan di Tiongkok kuno. Kalau diklik penemuan besar bangsa China, tembok China abad 3 Masehi sebelum Masehi, tembok China. 2. Kungfu sebelum 500 Masehi. Sutra China kuno, ilmu pengetahuan, ilmu pengobatan klasik sampai hari ini. Pengobatan di China klasik untuk pengobatan terus berkembang. Next, peleburan besi dan baja. Next, astrologi 12 show. 12 ini bukan khayalan, tapi saya pernah baca ada ilmunya, ada perhitungannya. Show kenapa seperti yang ada perhitungannya. Next, kompas abad kedua sebelum Masehi. Semua mampu menciptakan semua hitungan itu luar biasa sampai hari ini semua. Dan ilmu dari apa itu hitungan dari teknologi itu ngambil dari sini ilmu. Next, kertas dinasti Han, buku Mishu apa 9 dan sebagainya. Ini yang dilihat zaman segitu melihat seperti ini pasti luar biasa. Coba kita lihat tembok China. Tembok besar China dibangun oleh Kaisar Qin Shi Huang pada abad 3 sebelum Masehi untuk mencegah serangan dari masyarakat nomaden
dan juga musuh. Setelah itu, setiap dinasti menambahkan panjang tembok untuk melindungi wilayahnya hingga terhenti di abad ke-17. Kala itu panjangnya sudah mencapai 21.000 kilo. Itu sama dengan Jakarta ke Solo pulang 20 kali kali itu. Bayangkan bagaimana bisa membangun tembok ke sana itu? Bukan main. Sesuatu karya yang luar biasa. Sampai ada orang bingung bagaimana betapa panjangnya prestasinya. Kalau kita dari bawah dari atas, itu tembok sini berapa? 21 kilo. Waktu itu tidak ada arsitek. Bagaimana bangunnya? Sampai hari ini masih terjaga dengan baik. Itu tembok kayu. Kedua, kalau diklik, tentang apa itu catur. Bagaimana zaman segitu bisa memiliki main catur? Siapa yang bikin catur pasti bagus sekali. Betapa encernya pertama ini. Tidak mudah menciptakan sesuatu hasil karya yang sangat luar biasa. Satu lagi, dibangun satu tahun yang sama sebanyak 8.900 terowongan terbentuk infrastruktur kereta hitam dengan ukuran asli tersebar di Sleman Kaisar pertama dinasti Qing, yakni Qixuang. Terletak di daerah Xi'an provinsi Shanxi Tiongkok. Pasukan terowongan ini dibuat tahun 2010 sebelum Masehi. Bagaimana bangunnya? Ini yang kelihatan seperti itu. Maka jelas, belum yang itu mayong, ya teman-teman. Dari sini pantas saya katakan tidak jelas sampai ke Indonesia. Ini dinasti Tang. Setelah dinasti Tang baru bawa sekarang sampai hari ini. Kalau betul, dinasti Tang disitulah saat kemesraan, ya, dari Muslim Islam yang datang ke China dan Asia itu terjadi paling top di sini. Maka muncullah pemikiran belajar sampai Indonesia. Turun ke bawah, Masehi 5 dinasti, turun dinasti Song, turun dinasti Yuan, turun dinasti Ming, turun dinasti Qing 1912. Di sinilah Kaisar diganti karena sudah banyak terjadi peperangan. 1912 akhir kekaisaran China. Sistem kaisar resmi berakhir. China berubah menjadi republik. Sejarah kaisar sudah hilang, lagi republik. Perang saudara. Kalau begitu, China dijajah Belanda. Hancur total. Namun pada tahun 1900 koalisi militer dari 8 negara menyerbu Beijing untuk menumpas gerakan anti asing di China, terdiri dari Inggris, Jepang, Rusia, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, Italia, Australia, Bulgaria. China berada dalam tekanan politik dan ekonomi. Peristiwa ini memicu runtuhnya dinasti Qing, mengangkat ke Qing Empire, hancur total. Maka di situ ada satu tokoh dari barat melihat, hati-hati, jangan sampai China bangkit. China itu seperti seekor naga, kalau dia bangun, dunia akan guncang. Ternyata terbukti sekarang guncang. Next, China baru 12-49 Sun membentuk pemerintah republik. Namun China terpecah oleh perang saudara di tanah adanya invasi Jepang. Sadis sekali. Next, 1949 lahirlah Republik Tiongkok yang menganut sistem satu partai. Mao Zedong mendirikan pemerintah baru, namun kebijakan baru itu ketidakstabilan. Perang saudara kelihatan semua muncul
di bawah pimpinan Deng Xiaoping, China membuka ekonomi, menarik investasi dan memulai transformasi besar. Disinilah kalau tadi di atas dinasti Tang, mengapa berhasil China? Karena banyak kekuatan kelebihan yang bisa dilihat zaman segitu untuk belajar. Sekarang apakah bisa sama belajar dari Indonesia? Ini abad baru, abad Deng Xiaoping. Era Deng Xiaoping mulai berkuasa pada tahun 1978. Ia meluncurkan kebijakan Kaifang, reformasi dan keterbukaan di sini. Kebijakan ini membuka ekonomi ke investasi asing. Deng Xiaoping juga membuat spesialis ekonomi zone seperti Shenzhen. Dari pemimpin, tadi berdua bicara selalu tentang pemimpin. Itu Deng Xiaoping. Kaifang dari komunis demi endemol. Semua miskin satu baju biru. Ceweknya ekonomi bajunya biru satu baju. Saya masih ingat tahun 80 saya main film di Taiwan. Itu negara China orang-orang banget, bahkan mau dimerdekakan oleh China. Sekarang jangan sekarang Kaifang keras sekali muncul di Ruji. Filmnya waktu itu siapkan 100 peti mati, 99 koruptor, satu itu saya langsung tegas berubah. Nah coba kalau negara kita begitu juga, siapkan 99 peti mati, satu itu saya, jamin 20 tahun kemudian Indonesia akan maju luar biasa. Akibatnya itu tadi, pertumbuhan ekonomi naik spektakuler. Ratusan juta orang keluar dari kemiskinan dan China bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi global. Cukup 40 tahun lebih, kekuatan China sudah boleh bilang tercepat sekali. Tinggal saing dengan Amerika. Next di mana? Nggak mungkin menang. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Ini butuh pemikiran terutama para intelektual anak muda mahasiswa harus belajar mengubah gambarnya ini. Dulu kita seperti saya sering dengar dari Pak Novi, cara mikir kita itu masih lama, betul kan? Ya, memandang China maju itu kita masih lama, komunis, begini, jahat, ya ada. Sudah dibuktikan dia kuliah di sana, ya, pasti juga sama sebagai pengamat yang bisa melihat global. Gak ada. Mereka memang komunis itu pantainya pemerintah itu menjalankan, tapi kehidupannya udah kapitalis. Semua boleh apapun boleh maju karena dipikir waktu mau itu muncul menjadikan komunis, waktu itu sejarah kesempatan itu harus dikatakan komunis. Setelah lewat waktu, ya cocok. Tapi kita nggak tahu. Tahunya komunis juga komunis sampai sekarang. Beruntunglah seperti tokoh kita bisa menyampaikan bahwa itu kekeliruan pandangan. Semakin berjuang. Itulah dari